Tapi mau jarang aya nu nonton sih. Kan bisa disimpan. Iya, kita kembali lagi. Kita ngobrol. Karena masih sore nih, masih jam 7 malam. Ya kan? Iya betul. Jam 7 malam Minggu. Apa jamnya ini kayaknya jam karet kurang bulu nih. Jadi jam karet kurang bulu. Nah, nggak kelihatan nih. Kurang. Jadi yang tadi dibahas itu mengenai apa? Menuntut ilmu di pesantren itu kira-kiranya itu bagaimana gitu. Jadi Iya. ada susah senangnya itu seperti apa, karena kan Om Nurga kan nggak tahu gitu. Iya, Belum yang namanya ngalamin. di pesantren itu susahnya itu pasti banyak. Mungkin ketika orang-orang bisa enak kumpul sama orang tua, ya benar kan? Orang-orang bisa happy dengan kelalaiannya. Maka asiknya orang santri itu mereka rela mengorbankan ke-happy-happyan dengan kelalaian, nongkrong apa kok. Kalau orang-orang happy-nya itu ke diskotik, kita ini happy-nya itu dengan ilmu, dengan amal. Susah di awal, jadi berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke sungai. Apaan? Agak miring. Oh iya. Jadi bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Iya. Sakitnya sekarang. Jadi kalau kata orang tua tuh kudu merih meh menang perah. Oh, itu bahasa Jerman itu. Oh iya. Bahasa Jerman, tapi ya sedikitnya kita juga tahu lah artinya. Mending perih ti ayeuna. Bahasa Jerman juga. Iya. Jadi lebih baik pedih dari sekarang daripada nanti sudah tua kamu menangis sampai keluar darah pun juga. Belajar dimulai udah tua itu susah tong. Bener. Karena saya ngalamin. Dulu saya lagi kecil jarang belajar. Tapi sekarang enak kalau jadi pengantin. Ya kan? Iya. Itu maksudnya. Terus gimana lagi? Kan ketawa saya. Jadi ketawa itu jangan ditahan. Kalau ditahan terberat. Ada tuh orang sahabat yang kerjanya bikin ketawa orang. Bahkan Gimana? Rasul lagi sedih itu didatangin ketawa. Namanya Nuaiman. 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 Pernah loh? Bukan NU yang beriman. Bukan. Jadi ini mah disambung Nuaiman. Oh gitu. Dikirain NU. Ada Rasul itu lagi kelihatan wajahnya sedih, mikirin umat gitu, sedih. Nuaiman datang. Manggil tukang dagang, "Mang, sini." Iya. "Ya Rasul, saya akan traktir Anda. Silakan mau pesan apa sepuasnya." "Sahabat, silakan pesan apa." Ditraktir. Senang mereka. Rasul tamat sini. Beli mungkin kita ditraktir bakso ya, tapi kalau entah jualan apa di sana. Nah, mereka makan. Udah semua pada kenyang, Rasul juga kenyang. Apa kata Nuaiman? "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya ingin mentraktir Anda, tapi sayang saya nggak punya uang." Jadi Anda yang bayar ya. Rasul dikerjain. Iya, jadi Rasul cuma senyum saja gitu. Yang tadinya Rasul ya bagaimana sih? Iya. Sedih loh Rasul tadinya. Iya. Tapi gitu lihat tingkah Nuaiman langsung ketawa lagi. Nah itu. Jadi manfaatnya punya sahabat pun juga kan, bukan kita pilih-pilih mencari sahabat atau teman. Iya. Tapi kita mencari teman, sahabat meskipun dia pernah menyakiti, pernah apa, tapi tetap
hati kita itu harus dijaga ya, jangan sampai biarkan mereka melukai kita, tapi kita jangan dibalas. Iya. Seperti kata Agim. Agim yang di Bandung itu. Iya, Oh di iya, Bandung. iya, iya. Gimana? Ya. Bila hati kian bersih, pikiran pun kian jernih, semangat hidup kan gigih, prestasi mudah diraih. Tapi bila hati busuk, pikiran jahat merasuk, akhlak kian terpuruk, jadi makhluk terkutuk. Nah gitu kan. Jagalah hati, jangan diterapkan lope. Iya. Jadi kalau ada sedikit lope, kalau kita punya istri satu, ada lope lagi, jadi ya mohon maaf Pak Agim ya, jadi dua jadinya. Jadi jagalah hati itu ada lopenya, jagalah hati, lopenya dua, jagalah hati, istrinya dua. Aduh, jadi ya begitulah. Masih ada lowongan dua lagi. Aduh, jadi lagu Agim itu ya tersentuh juga sih sebetulnya, cuman Enggak, ini lagi mau ngeliat podcast. mikir Nonton enggak? Enggak. Udah ngomong panjang lebar kagak. ini mah mau direkam doang ini mah, aduh. Kedengeran tapi kan. Kedengeran, ininya kurang ya? Ini udah agak rusak kali ya. Dia harus pakai mic. Ini satu lagi nih. Iya, yang ada aja. Jadi sedikit lagi belajar berbicara di depan umum. Jadi sebetulnya nih orang yang bicara di depan umum biasa nih, orang yang pidato assalamualaikum ibu-ibu kan begini nih ya, ibu-ibu kan begini, ibu-ibu, bapak-bapak gitu kan. Tapi dia di depan umum lancar, tapi belum tentu itu kalau bicara di depan kamera itu dia wajahnya itu kan itu ada trik-triknya juga gitu. Jadi kalau kita ingin belajar berbicara di depan kamera supaya mimik mukanya itu enggak kelihatan apa namanya, wah merah ya kaku, itu kita di cermin belajar gitu. Halo gitu. Untung nggak ada yang ngeliatin di WC ya. Bang, pinjam kaos ada nggak bang? Saya habis buat besok nih. Jadi begitu ya saudara-saudara. Jadi kita pun juga samalah, karena kita kan bukan artis, ya kan? Iya benar. Kalau Kang Sule mah, tuh udah Kang Sule mah tos Halalakan artos bang ngesakia. Nya Kang Sule. Oh iya mbak, mumpung malam minggu kayaknya banyak jomblo-jomblo yang pada nonton nih. Kira-kira bagaimana pesan-pesan untuk para jomblo-jomblo dari yang berpengalaman? Jadi biasanya kalau malming begini nih, kalau kata anak sekarang itu, kalau tidak keluar itu bukan anak gaul, tapi beda sama anak-anak pesantren ya kan, yang menuntut ilmu agama itu dia diperbanyak di masjid belajar mengaji tadarus, bukan untuk jalan-jalan ya kan. Namanya mata kan, mata itu empat, mata itu kan dua, ditutup satu, yang kiri yang kanan lihat kan. Iya benar. Iya, kalau keluar itu kan pasti kelihatan, ada yang nggak pakai nggak ada yang celana pendek, Iya. ya kan, ada celana panjangnya bahannya kurang, Iya. pasti kelihatan. Anda bisa tahu? Nah kan mata saya melihat, dikaruniai sama Allah itu untuk melihat yang bener, pakai yang bener, jangan yang salah. Gitu maksudnya. Dan yang namanya gaul itu menurut Anda apa itu definisi gaul itu sendiri? Kalau gaul menurut umum itu, orang yang gaul itu katanya yang gaya hidupnya itu meskipun kita orang yang nggak berada, diada-adain gitu. Iya. Biar kelihatan ya gaul. Tapi kalau kata anak-anak sekarang nih, pendapat sugesti mereka itu kan
nggak gaul kalau nggak punya pacar, nggak gaul kalau nggak ngerokok, nggak gaul kalau nggak nongkrong. Itu gaul definisi mereka itu benar atau salah Oh, gimana pandangan? itu salah pendapat begitu. Oh, gitu. Itu jadi pendapat yang begitu itu dia tidak mendengarkan apa yang diajarkan atau dinasihati oleh orang tuanya, Iya, benar. oleh guru-gurunya. Jadi didengar oleh kuping kanan, keluar kuping Pantat. kiri. Oh, Kalau pantat. pantat terlalu jauh dia Jauh. prosesnya itu masuk Iya, ke benar. usus kemana. Ini mah langsung keluar dari kuping kiri. Iya. Itu. Jadi intisarinya itu kalau kita belajar itu ya apapun yang kita pelajari itu harus ada manfaatnya gitu. Kita pun juga misalkan di Iqbal belajar di pesantren ya kan, itu menuntut ilmu itu harus diterapkan, dimulai kepada diri kita sendiri. Iya, betul. Jadi sebelum kita terapkan kepada orang lain, lebih baik kita terapkan kepada diri kita sendiri. Nah. Kita menyimpan HP di mana, jadi jangan ketika butuh bingung nyari HP. Wah. Jadi gitu. Iya. Dan kalau dari pergaulan kita kembali ke pembahasan. Kalau orang berpendapat gaul itu kalau nongkrong itu orang jauh jauh juga udah lebih gaul dari kita berarti. Kalau orang berpendapat gaul itu kalau punya pacar, berarti orang jahiliyah lebih gaul. Gaul kalau mabok, punya pacar, nongkrong, kalau bisa uang banyak, bisa mewah, bisa happy-happyan, itu orang pergaulan orang jahiliyah. Jadi sebetulnya kalau gaul menurut orang Islam itu, jadi jadilah menjadi seorang Islam yang gaul. Jangan menjadi seorang Islam yang pendiam. Kenapa? Karena orang Islam yang pendiam itu dia punya ilmu itu untuk diri sendiri gitu. Tidak untuk orang lain gitu. Hanya untuk sendiri aja. Tapi orang yang Islamnya gaul, dia berbagi ilmu kepada orang lain. Ketika kita sedang nongkrong berlima ya kan, berempat, di mana ada teman kita yang mengajak kerusuhan atau mau mengajak nyolong teh botol. Nah di saat itulah kita sebagai Islam yang gaul, orang yang gaul, Islam yang gaul, maka disitulah saatnya kita sebagai lentera yang menerangi kegelapan. Takbir. Allahu Akbar. Insyaallah. Gitu. Dan saatnya kita memberikan nasihat kepada orang-orang itu. Hai, hey, hoi, om, bang, de. Hal seperti itu jangan dilakukan. Nanti akan menyebabkan kepada diri Anda bisa terjebak atau bisa masuk penjara. Gitu. Iya, baik. Dan pemirsa Cepon, Ceoyo, Edo, Maoni, Masuha yang ada di rumah ya, CEN. CEN eta, Mang Dadang. Cuma Dadang CEN. Dan pernah ada itu. Jadi ada negeri namanya Andalusia. Itu unik namanya. Andalusia. Itu pas banget, makanya beruntung lah jadi orang Sunda mah, Bang Sule. Bener Mang Sule teh jadi orang Sunda teh beunghar. Aya beuheungannya. Namun teh aya beuheungan mah sangsara. Mal bisa atuh nu ngaranna seuri cicikikikannya itu teh setan. Nah, terus ya di Andalusia itu pergaulannya orang-orang pas Islam lagi jaya tuh. Itu pemuda-pemuda kalau udah lagi kumpul itu mereka ngebahas ilmu. Bro, gue udah belajar ilmu matematika nih, lu belajar apa? Maka yang lain ngomong, gue baru tahu rumus fisika yang baru. Yang kata yang lain, gue baru hafalin 1000 hadis loh, baru tamat. Kata yang lain, nambah ilmu baru. Jadi mereka tuh ketika kumpul saling membangga-bangga dengan ilmu. Masya Allah.
atau di abad-abad kejayaan. Saya baca Andalusia. Andalusia. Nah, Kehead. Enggak pakai. Andalusia. Nah, dan di akhir kejayaan itu tanda-tandanya adalah ketika pemuda-pemuda udah ketika mereka awalnya sibuk dengan ilmu, cinta sama ilmu, itu di akhir kejayaannya itu karena pemuda-pemuda bukan sibuk dengan ilmu, tapi mereka itu sibuk dengan cermin, membenah-benah diri, bersolek untuk lawan jenis. lipstikan. Krim siang, krim malam ini aing mah. Cepon, cen eta. Eta CEN anger nu apal teh CEN. Ade eta CEN. Jadi ya itulah kita sebagai umat Islam itu sebagai wanita. Nah, wanita pujaan hati. Nah, jadi kepada para wanita muslimah itu jauhkanlah lebih bagus, lebih baiknya itu seperti shadow, lipstick itu lebih baik dengan basuh dengan air wudhu. Itu air wudhu itu akan membersihkan kotoran-kotoran penyakit yang ada di muka. Termasuk kulit CN yang udah CN udah keriput kulitnya. insya Allah kalau diperbanyak sholat malam. Iya. Bahkan cukup yang 5 waktu. Kalau kita pingin cerah nih muka nih cerah terus ininya, itu harus sholat tahajud CN. Ya, dan Cepon yang udah perpecahan suku ya, atau romehan gitu. Perpecahan suku. Itu bisa di-upgrade perpecahan sukunya itu dengan banyak-banyak melangkah ke majelis ilmu. Nah, satu langkah kita menuju ke tempat pengajian, pahalanya itu gede. Satu langkahnya nih. Apalagi kaki Cepon gede, aduh lebih gede, dia kan diukur. Ebra. Nah, jadi gitu. Ya Allah. Jadi seperti itu ya pemirsa. Baik pemirsa, ada yang mau bertanya silakan. Oh enggak ada. Nah, ada. Ini mah buat direkam aja lah. Iya. Ya mungkin itu nanti kita akan bahas kembali Dalam yang lainnya episode selanjutnya. dalam episode selanjutnya Bersama Kang Kopi. Kopi panjangan dari ngopi, ngobrol perkara ilmu. itu yang penting kita ngobrol yang bermanfaat saja. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.